Sahabat SDP, Kitab Amsal berkata, "Hai orang yang tak berpengalaman, tutuplah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu." Demikian di dalam Amsal 8 ayat yang kelima. Kita berjumpa lagi, selamat pagi dari kota Oslo. Saat ini saya berdiri di depan katedral yang ada di pusat kota Oslo. Dan dari sini gitu ya, saya akan mengawali materi hari ini terkait dengan sebuah pertanyaan yang masuk di Quora. Pertanyaannya begini: mengapa guru lebih menyukai siswa yang cerdas daripada yang senang belajar? Dan bagian ini menjadi satu hal yang cukup menarik buat saya gitu ya, karena sepertinya guru itu mengabaikan siswa yang kurang cerdas. Apakah demikian? Atau sepertinya guru ini tidak menyukai siswa yang senang belajar, agak bertolak belakang gitu ya dengan situasi dunia pendidikan. Sebagai sebuah pendahuluan, gereja ini masih aktif digunakan gitu ya, dan berada di pusat kota. Demikian juga banyak gereja-gereja di negara di Eropa. Semua gereja itu terletak di pusat kota. Jadi ya ada gereja cabang-cabang kecil yang ada tempat lain, tetapi gereja utamanya ada di tengah kota. Dan saya nanti akan lanjutkan beberapa hal, tetapi buat Anda yang mungkin belum terdaftar di kanal YouTube seputar dunia pendidikan, mungkin ini saatnya Anda untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan update yang terbaru, juga belajar hal-hal yang baru. Ya, saat ini saya sudah berada di depan sebuah patung gitu ya. Patung kayak ini Raja Christian yang keempat gitu ya, salah seorang raja yang ada di Norwegia. Kembali lagi ke topik utama. Bagaimana Anda atau masyarakat secara luas menilai arti sebuah kecerdasan? Secara umum, cara yang dipakai adalah berdasarkan nilai yang diperoleh. Menariknya, itu pun hanya terbatas pada mata pelajaran tertentu dan biasanya berhubungan dengan matematika, bahasa asing, dan sains. Jadi, ketika ada seorang siswa yang dia unggul dalam bidang humaniora, dalam bidang ilmu sosial misalnya, tetapi dia lemah di dalam matematika, maka orang agak menyingkirkannya dari himpunan begitu ya, dari himpunan siswa yang dianggap cerdas karena tidak cocok dengan kriteria yang selama ini dipakai di tengah-tengah masyarakat. Apakah ini cara yang benar? Apakah ini cara yang tepat untuk menilai kecerdasan atau kepandaian seorang siswa? Di ekstrim yang lain, begitu ya, sesuai dengan pertanyaan di Quora tadi, antara siswa yang cerdas dan siswa senang belajar. Kalau ini dipisahkan, begitu ya. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita bisa menilai siswa yang senang belajar? Dan tentu saja ada banyak pendapat tentang hal ini. Jika ada pendapat yang lain gitu ya, silakan nanti Anda bisa menuliskan di kolom komentar supaya saya juga senang gitu ya memperhatikan pendapat-pendapat yang berbeda. Karena berbeda bukan berarti kita berlawanan, tetapi kita bisa saling melengkapi. Siswa yang senang belajar gitu ya, biasanya atau secara umum belum tentu menguasai banyak mata pelajaran. Maksudnya begini, kalau dia berminat di bidang seni misalnya, dan seni itu sangat menarik buat dirinya, maka dia akan mencari banyak hal yang berhubungan dengan seni, misalnya seni patung atau seni lukis misalnya. Tetapi dia tidak tertarik dengan matematika mungkin, seperti itu. Tetapi secara umum, siswa yang senang belajar, apapun bidangnya, apapun mata pelajaran yang dia sukai untuk dia mau gali lebih dalam, biasanya punya ciri tertentu, yaitu punya pola berpikir yang cukup kritis, suka mengeksplorasi, haus akan informasi, suka membaca hal-hal yang dia sukai, suka bertanya gitu ya, memberikan pertanyaan yang mungkin terkesan aneh gitu ya, karena itu bagian dari rasa ingin tahunya, bagian dari keinginan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi
karena dia menyukai bidang tertentu dan dia ingin belajar hal-hal yang sifatnya bisa mengembangkan dirinya. Ketika kita memisahkan gitu ya antara cerdas dan senang belajar, maksudnya ini ada siswa yang cerdas, pandai, dan juga senang belajar. Tetapi ketika kita memisahkan ini, yang pandai saja, cerdas saja, dan senang belajar saja, gitu ya. Orang mengatakan gimana memisahkannya, begitu ya. Secara umum, siswa yang dianggap cerdas dan tidak merepotkan itu adalah mereka yang berorientasi pada nilai yang dia peroleh. Selama nilainya tinggi, gitu ya, selama ujian-ujian yang dia ikuti itu nilainya memuaskan dia, gitu ya, atau mungkin memuaskan orang tuanya, mereka tidak akan merepotkan. Kenapa? Ya mereka hanya belajar untuk meraih nilai yang baik, itu aja. Dan ini berbeda dengan siswa yang senang belajar yang nanti akan saya sampaikan di tempat yang berbeda. Dan orientasi pada nilai ini sudah merusak dunia pendidikan di Indonesia, sehingga ya fokusnya adalah saya belajar buat nilai gitu. Saya belajar bukan untuk mendapatkan ilmunya, tetapi mendapatkan nilai yang baik. Memang kita perlu mengakui bahwa cukup banyak evaluasi yang dilakukan dalam dunia kerja pun gitu ya, membatasi gitu ya, IP mesti sekian gitu, kalau punya ranking lebih baik dan sebagainya. Dan ini menurut saya cukup merusak dunia pendidikan. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada orang yang ahli di semua bidang. Pasti ada bidang yang dia kuat, ada yang tidak. Dan berbagai macam bidang yang berbeda ini saling berkolaborasi untuk memberikan sesuatu yang lebih besar. Sahabat, setelah berjalan dari Oslo Katedral, sekarang saya berdiri di depan Oslo Opera House. Jadi ini salah satu ikon kota Oslo yang dipakai untuk menyelenggarakan berbagai macam pagelaran musik terutama khususnya. Dan nanti saya akan masuk gitu ya, dan sahabat juga bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Saya bisa menyampaikan beberapa hal. Dan secara umum, kita kembali ke topik utama. Secara umum, siswa yang senang belajar memang agak merepotkan. Ya, agak merepotkan. Kenapa demikian? Karena keinginan mereka belajar, keinginan mereka untuk menggali lebih dalam, itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali susah untuk dijawab. Dan cukup banyak guru yang merasa alergi dengan pertanyaan yang kadang di luar konteks, pertanyaan yang orang bilang out of the box, begitu ya. Dan juga ada beberapa guru yang merasa malu ketika ditanya siswanya dan tidak bisa menjawab. Menurut saya pribadi kalau ketemu mahasiswa ditanya gitu ya, saya tidak tahu jawabannya, saya mengatakan, mohon maaf, saya belum tahu jawabannya, tetapi saya akan berusaha mencarikan jawabannya buat kamu supaya saya bisa menjelaskan dengan lebih baik. Dan itu yang saya lakukan. Saya tidak merasa bahwa ketika saya tidak bisa menjawab pertanyaan, maka itu sesuatu yang memalukan buat saya. Tidak. Kenapa? Karena toh saya akan terus belajar. Dan itu yang membuat saya juga terus mau mengembangkan diri. Jadi kita nanti jalan ke sana sambil bisa lihat-lihat saya menyampaikan materinya, ya. Sahabat, kali ini saya sudah berada di dalam Opera House. Seperti yang saya sampaikan, saya akan melanjutkan gitu ya materinya dari tempat ini. Jadi buat guru yang tidak menyukai tantangan untuk menghadapi pertanyaan kritis dari siswa yang senang belajar, tantangan untuk terus belajar menangani hal-hal yang baru gitu ya. Jadi guru yang seperti ini cenderung lebih menyukai siswa yang cerdas tetapi tidak menyukai belajar, tidak senang belajar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya katanya tidak enjoy di dalam belajar, tidak menikmati proses belajarnya. Dan menurut saya ini membuat guru itu berhenti belajar. Artinya
sebagai seorang guru yang seharusnya menjadi teladan buat murid-muridnya gitu ya, yang terus mau belajar begitu, guru yang tidak menyukai tantangan cenderung untuk berhenti. Dan ini sebuah ironi gitu ya, karena seharusnya guru menjadi teladan buat siswanya untuk terus belajar. Jadi ini juga sebuah otokritik buat saya. Apakah saya terus mau belajar atau saya cenderung untuk ya gini aja lah gitu. Dan ketika menghadapi mahasiswa yang senang belajar, saya agak ogah-ogahan begitu. Ini juga sebuah kritik buat saya pribadi. Tetapi mari sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik, mari kita terus belajar menghadapi tantangan dengan berani. Jadi siswa yang senang belajar juga akan membuat gurunya ini terus belajar. Menarik ya gitu ya. Jadi siswa yang senang belajar memotivasi gurunya juga untuk terus belajar. Jadi siswa senang belajar, guru terus belajar, mereka terus saling membantu, saling mengembangkan, saling mendukung gitu ya, saling memotivasi untuk terus belajar. Dan ya tentu saja apa yang kita sebagai guru, sebagai dosen perlu pelajari? Tentu saja bagaimana bisa menangani model siswa-siswa seperti ini, siswa yang senang belajar ini, yang punya rasa ingin tahu yang sangat besar untuk bisa ditangani dengan benar. Karena kalau salah menanganinya, maka keinginan mereka untuk berkembang itu akan berhenti, dan itu sesuatu yang tentu saja tidak kita inginkan. Selain itu, proses menangani siswa yang suka hal-hal yang baru, suka belajar ini juga akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini menurut saya sebuah kolaborasi yang cukup menarik gitu ya. Siswa yang senang belajar membuat guru ini terus belajar. Guru yang terus belajar ini juga akan membuat siswa akan terus belajar dan mengembangkan hal-hal yang baru. Menarik ya. Menariknya adalah ilmu semacam ini tidak diperoleh saat kuliah, sehingga mahasiswa yang belajar di program studi kependidikan hanya mendapatkan sebagian kecil dari cara menangani siswa-siswa yang senang belajar. Artinya apa? Artinya setiap orang yang menjadi guru tidak akan pernah berhenti belajar walaupun sudah lulus dari program studi pendidikan. Artinya guru harus terus mengembangkan diri, dan ini sesuatu yang continuous, sesuatu yang tidak pernah berhenti. Dan ya, ini adalah ciri khas dari sebuah dunia pendidikan. Jadi menangani siswa yang senang belajar itu sebuah tantangan tersendiri. Dan pertanyaannya adalah, apakah masih ada gitu ya, masih ada orang yang meremehkan profesi seorang guru? Katanya hanya modal bacot, maaf, hanya cerita saja dan tidak ada apa-apanya. Apakah masih ada yang masih meremehkan profesi guru? Semoga tidak. Dari atas gedung Opera House yang menjadi ikon kota Oslo, saya Hani dari kanal YouTube seputar dunia pendidikan menyampaikan materi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini menolong, memberikan inspirasi buat sahabat SDP, buat para guru untuk tetap semangat belajar begitu ya, juga buat masyarakat supaya juga bisa memahami bahwa menjadi guru bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi penuh tantangan. Tapi itulah menjadi seorang guru menjadi bagian yang penting untuk dikembangkan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa.